selamat malam. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang film The Passion of Christ dan hubungannya dengan wafat Yesus. Pertama-tama dulu kita melihat gambaran umum dari film ini. Gambaran umum dari film ini dia menggambarkan tentang 12 jam terakhir kehidupan Yesus sebelum wafat di kayu salib. Dimulai dari doa di Taman Getsemani, penangkapan, pengadilan, penyiksaan, sampai penyaliban dan wafatnya. Film ini sangat realistis dan keras karena banyak adegan penyiksaan fisik yang diperlihatkan secara detail di film ini, diperlihatkan secara langsung. Tapi justru di situ letak dia punya pesannya, karena sengsara Yesus itu bukan simbol ringan tetapi pengorbanan nyata. Nah, setelah menonton film ini nih, saya akan menjawab pertanyaan itu. Apa sebenarnya hubungan film ini dengan sengsara dan wafat Yesus? Nah, di dalam film ini sengsara itu sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Di dalam film ini Yesus tidak melawan saat ditangkap. Dia tahu penderitaan itu tetap datang, tetapi dia pilih taat kepada Bapa. Ini menunjukkan bahwa sengsara itu bukan bagian dari kegagalan, melainkan rencana keselamatan dari Allah. Secara iman Yesus bentuk ketaatan total kepada Allah demi menyelamatkan manusia dari dosa. Karena waktu dia ditangkap, dia tidak melawan sedikit pun, bahkan dia menyembuhkan telinga prajurit yang sudah dipotong. Yang kedua hubungannya film ini menjelaskan sengsara sebagai bentuk kasih yang radikal. Nah, bentuk kasih yang radikal ini bagaimana? Film ini menekankan bahwa Yesus disiksa tanpa melawan. Dia bahkan mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Kisah yang ditampilkan bukan kisah kasih biasa, melainkan kisah kasih dari orang yang rela menderita dan rela mati demi orang lain. Dalam kasus ini Yesus yang rela menderita dan rela mati untuk manusia. Materi di kelas menjelaskan bahwa Yesus adalah tanda agung kasih Allah. Film ini memperlihatkan secara konkret melalui darah, luka, dan penderitaan. Karena di dalam filmnya kita bisa lihat darahnya tidak disensor dan sangat-sangat ngeri sekali dia punya filmnya. Hubungan yang ketiga dari film itu setelah saya analisis film itu menggambarkan bahwa wafat Yesus sebagai jalan keselamatan. Nah, maksudnya bagaimana? Dalam ajaran gereja Yesus adalah korban penebusan dosa. Dia rela sengsara dan rela mati demi menebus dosa-dosa manusia. Film ini menunjukkan bahwa penderitaan dan wafatnya Yesus bukan akhir dari keselamatan manusia, karena kalau dia mati kan sudah pasti dia punya kuasa-kuasa pasti dipikir hilang. Namun ini merupakan awal bagi keselamatan manusia. Tanpa Yesus disalib atau tanpa dia mati tidak ada kebangkitan. Tanpa tanpa Yesus punya pengorbanan, tidak ada penebusan bagi dosa-dosa manusia. Makna yang bisa saya petik dari film ini bahwa mengikuti Yesus berarti kita siap berkorban. Yang kedua kasih sejati tidak selalunya nyaman. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita mengasihi orang tidak selamanya begini. Kita pasti nyaman, pasti tidak terluka. Nah, kalau kita mengasihi orang secara sejati justru memperbesar dia punya potensi kita terluka, kita sakit hati. Yang ketiga penderitaan bisa memiliki makna. Misalnya kita terkena masalah kalau dijalani dengan iman, kita punya masalah bisa saja memiliki makna. Mungkin Tuhan ada maksud lain. Sebagai pelajar bentuk pengorbanan saya mungkin sederhana. Misalnya saya membantu teman yang sedang kesulitan, misalnya tidak ada poin baru saya kasih pinjam, habis jujur, melaporkan mungkin teman yang menyontek untuk supaya nanti dia tidak mengulanginya lagi, meskipun itu artinya dia ada mendapatkan sanksi. Ini tidak membalas kejahatan saya punya teman dengan kejahatannya saya lagi. Misalnya teman ada buat jahat, bisa mungkin curi saya punya uang atau sembunyi saya punya tas, saya tidak balas, saya mengampuni. Yesus memberikan teladan bahwa kebahagiaan orang lain terkadang harus diperjuangkan
dengan pengorbanan. Nah, kesimpulannya itu, film The Passion of Christ itu sangat relevan dengan materi sengsara dan wafat Yesus. Film ini itu membantu kita itu untuk memahami bahwa sengsara dan wafat Yesus itu bukan sekedar cerita, tetapi bukti sejarah langsung, karena dia itu sejarah wafat Yesus itu dia itu dicatat secara lengkap di Alkitab. Dan itu juga bukti kasih Allah yang nyata mendalam, bahwa dia mengorbankan dia punya anak untuk mengampuni manusia, untuk menebus dosa manusia. Wafat Yesus itu menjadi tanda kemenangan kasih atas dosa dan kebencian. Sebagai orang beriman itu, saya dipanggil untuk meneladani pengorbanan dan kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari, seperti teladan-teladan yang sudah saya jelaskan tadi itu. Terima kasih.